ya namanya tekanan, namanya apa ya namanya, setiap pekerjaan ada resikonya gitu. Tapi kami kan juga punya atasan. Saya pikir selama kami berpegang pada aturan dan undang-undang dan tata tertib yang ada, aturan, undang-undang, saya pikir kita juga nggak perlu takut lah dengan tekan-tekan seperti itu. Apalagi sekarang sudah transparan. Nah, terkait dengan masalah sistem tilang, tentu saya tidak bisa berkomentar terhadap ranah proses pengadilannya tidak bisa lain, ya. Gitu. Jadi memang kan ada CJS-nya, ada Criminal Justice System. Yang kami bisa komentari adalah apa yang menjadi tanggung jawab kami. Setelah kami mengirimkan berkas tilang itu ke institusi lain sesuai dengan CJS, tentu itu menjadi domainnya mereka. Ya. Tapi penggunaan etle tadi yang Anda sampaikan itu efektif ya? Efektif. Jadi begini Mbak, sekarang di Jakarta sudah 98 kamera. Setiap hari sekarang kami sudah mengirimkan 600 sampai 800 surat tilang ke rumah masing-masing per hari. Gitu. Jadi, nah kemudian data menunjukkan bahwa di titik kamera itu kan setiap pelanggaran pasti tercapture. Ya. Nah, di titik yang ada etle-nya itu terjadi penurunan jumlah pelanggaran. Artinya di titik yang ada etle-nya terjadi peningkatan disiplin berlalu lintas. Nah, tentu Jakarta sebagai sebuah kota modern, ibu kota negara harus punya lebih banyak lagi pasang kamera di tempat lain. Pasang kamera di mana-mana sehingga bayangkan kalau Jakarta punya 500 saja, mungkin anggota saya nggak perlu kali nilang-nilang di jalan. Kita cukup di jalan di kamera aja, back office. Oh ini capture kirim-kirim. Ini menarik juga. Menghindari perdebatan juga. Dan yang kedua, lagi prokes Omikron lagi naik. Kalau pakai kamera kan anggota saya juga beresiko nggak ketika turun langsung menilang, ya. Ini juga menarik nih Bang Tigor, Bang Johnson boleh nih. Mengenai perilaku berkendara masyarakat kita. Bapak-bapak melihatnya gimana? Ini kan tadi kalau kita lihat kalau di titik yang ada kamera banyak itu penurunan pelanggaran. Artinya ini masyarakat kita yang juga balik lagi nih. Apa memang harus ditumbuhkan kesadaran berkendara dengan tertib atau giliran dia ada kamera baru dia bisa tertib, itu gimana tuh Bang Tigor? Ya, kalau soal ini sebetulnya kuncinya di aparat. Kalau aparatnya tegas, tanpa pengecualian, masyarakat akan turut, Mbak. Misalnya gini, saya selalu katakan, tingkat kepatuhan terhadap hukum, masyarakat kita ini masih seperti anak kelas 4 SD. Kalau ada petugas, dia baru tertib. Itu banyak di sosial media. Coba deh, anak buah Pak Sambodo jaga aja di jalur Transjakarta, baru tertib. Sampai ngangkat kendaraan motornya tuh kan. Nah itu menandakan, ya pendidikan kita, ya lewat penegakan itu nggak jalan. Itu soal, makanya saya setuju etle. Tapi pertanyaan saya juga gini Pak Sambodo, saya waktu itu pernah tanya, ini seberapa jauh sih efektif etle? Kok masih ada pos polisi di Jalan Tamrin? Buat apa itu? Lu udah ada elektronik, penegakannya ngapain lagi ada petugas? Tadi dikatakan itu kan untuk menekan, mengurangi interaksi, namanya pertemuan antara aparat polisi dengan pelanggar, gitu loh. Tapi kok masih ada aja tuh Pak, di depan Atmaja kan masih ada pos polisi. Emang harus masih juga. Masih juga. Nih etle kita nih etle apa gitu loh. Karena begini Pak, karena memang fungsi kepolisian hadir di jalan itu masih kita butuhkan, terutama untuk mengatur kemacetan. Satu. Jadi kan etle tidak bisa ngatur. Tapi ada nilang juga Pak. Ada. Karena gitu tidak itu soal gitu. Ini karena tidak semua. Perlu, gitu loh. Karena kan titiknya masih kurang Bang. Kalau titiknya udah banyak mungkin anggota saya Jalan akan. Sudirman Tamrin kan itu prioritas Pak. Etle. Iya, tapi etle baru ada 4 titik di Sudirman Tamrin sepanjang itu. Nah, masih itu dibutuhkan jadi, kehadiran kepolisian di situ. Ini masalah keseriusan. Ya, Jakarta gitu loh, ini metropolitan gitu loh. Kok masih bicara kurang nih fasilitas, APBD-nya berapa triliun setahun? Itu ranah yang berbeda lagi nanti. Nah, ini saya mau katakan seberapa jauh kepolisian juga yang bekerja di daerah itu disupport, itu soal. Gitu loh. Nah ini balik lagi, artinya memang masih dibutuhkan polantas di titik-titik yang walaupun sudah ada kamera. Karena memang artificial intelligence yang mengatur kamera itu, misalnya sekarang, jadi kami tahap tahun 2022 ini mengembangkan tahap keempat, etle. Yang pertama penambahan jumlah kameranya, yang kedua menambah jumlah pelanggaran yang bisa di-capture oleh kamera. Jadi kameranya makin lama makin canggih. Teman kan tidak semua pelanggaran bisa ter-capture oleh kamera. Misalnya knalpot bising, kan kamera nggak bisa capture, gitu. Atau pengemudi di bawah umur, ugal-ugalan, kan kamera nggak bisa capture. Jadi memang kita berusaha terus menambah. Nah
tentu dengan kamera ini akan semakin membantu sehingga polisi lalu lintas yang bertugas di jalan, dia hanya konsen kepada pengaturan arus lalu lintas, tidak perlu lagi sambil ngatur, sambil hilang ada pelanggaran dan sebagainya. Tapi yang Anda lihat masih ada yang menilang, Bang Iya. Tigor ya. Oke, mungkin itu. Ya, coba aja nanti deh. Kapan-kapan kita Pak pakai baju biasa deh Pak, nongkrong di parkiran Atmajaya, Universitas Atmajaya deh Pak. Jalan Tamri itu makanya saya protes. Ini kok etle. Saya dukung Pak Etle. Saya dari sejak awal kan mendukung Etle. Kenapa? Kalau masih manual, korupsi masih jalan di situ. Bukan berarti elektronik penegakan juga nggak bisa disiasati, tapi itu lebih bagus dibandingin manual. Minimal menghindari terjadinya negosiasi langsung di lapangan itu. gitu ya. Itu juga Kalau menjadi kalau resiko. serius akan dikembangkan terus gitu loh. Saya mempertanyakan kok di tulisan-tulisan saya ini tahun lalu Pak Kapolri bilang presisi nih, etle kan, tapi kok nggak kedengeran lagi sekarang gitu loh. Jadi Masih kok Bang, masih nah Bang. itu dia makanya Hanya bagus. memang kita supaya sekarang kita ini sebagai rakyat itu terlindungi. tergantung Oke. dari anggaran dari Pemprov. Kalau Pemprov menyiapkan anggaran, kita main. Nah, itu berarti kan anggaran Nanti dari Pemprov mungkin kan? jadi Pemprov untuk pengadaannya, nanti anggaran Polri Nah, itu untuk dia. perawatannya. Karena kan itu perlu jaringan internet. Ya. Abang bayangkan 800 surat tilang per hari itu untuk biaya posnya kan juga sudah Nah tinggi. itu yang saya dengar juga Kemudian katanya biaya- sampai 90 juta katanya untuk ngirim. Nih, satu lembar surat tilang itu ada 4 lembar Bang. Ya. Jadi 4 kali 800, 3.200 lembar. Berarti kan 32.000. Itu Nah, itu istilahnya. saya Jadi kan, sudah jadi dengar. artinya memang anggaran untuk etle ini cukup besar. Jadi Harusnya memang itu yang perlu disupport oleh pendekatan untuk penegakan pengirimannya Pak tidak harus lewat kurir Pak, email Pak, SMS. Paperless ya, Nah, jadi nggak itu. menggunakan Cuman ini. begini Pak, kita Ini sudah udah coba. zaman gini loh Pak. Betul Pak, tetapi sebagai bagian dari alat bukti hukum, mungkin Itu Pak harus Nyosan tetap tahu ada. bahwa memang betul orang itu menerima secara fisik, ada tanda terimanya, sehingga Oke. tidak bisa mengelak. Kalau kita kirim by elektronik, kemudian dia bilang, enggak Pak, Bisa saya nggak pernah mengelak terima, nanti saya ya, udah ganti oke. email. Loh, itu kan sudah- nanti nah, bisa dikunci di Samsat Pak Sambodo. iya, Oke, iya. baik. Itu ke depan lah. Nah, Kita itu. jeda, itu masukan input nanti buat pihak kepolisian. Nanti kita lanjutkan lagi 2 sisi, tetaplah bersama kami.